kula namung saged matur nuwun kalih Pak Kyai, kalih Bu Nyai mboten saged menapa-napa saestu, Bu. Kali ini saya pengen ngevlog sama ini Bu Gindi, sama Pak Gindi, sama Mas Doli. Nah, beliau itu adalah santri yang sudah cukup lama di tempatnya Gus Fuad Pleret. Tahun pertama kali ngaji dulu itu bagaimana? Tahun berapa kira-kira Bu Gindi? Ya. 2000. Tahun berapa? Pokoknya pertama di Pak Kyai di Ada Saptosari. pesantren? Saptosari sebelum ada pesantren? Iya. Belum ada pesantren sini. Pertama pengajian di tempatnya Pak Marsono. Dulunya Pak Marsono kan ke tempat saya. Ngapa Mbak kok bingung? Aku bingung anakku ki arep nyekolahke nang endi. Kok bingung? Aku nek ngalor susah wedi kok ndak anakku rapet nek ngetan piye. Aku bahasa Indonesia Bu Gindi. Mboten saged. Mungkin mboten lancar, enggak bisa lancar. Enggak apa-apa. Terus ngaten kula. Pokoknya aku sing penting anakku Pak Mar kepengen neng pondok, aku harus neng pondok anak kula. Ya berarti sesuk ngaji mawon, Mbak. Sesuk ngajian itu ternyata Pak Fuad mendirikan pengajian di Saptosari, anak saya ikut ke sana. Ikut ngaji Mas Doli ini. Ya. Waktu itu sekolah atau usia berapa Mas Doli? SMA di Pleret. SMP. Sebelum kesini itu SMP lulus SMP tahun 2000. SMP pokoknya maunya SMA atau di pondok mau. Lulus SMP mau ke SMA. Ternyata SMA di Wonokromo. Di Man. Maunya Bu Gindi itu sekolah tapi sambil mondok gitu. Pokoknya nyata pondok ngoten semuanya. Belum ada tanda-tanda mau ngaji, yang penting anakku kudu neng pondok gitu. Harus di pondok. Belum menemukan guru. Terus bilang ke Pak Mar itu ya. Nah, itu apa kok Bu Gindi itu punya keinginan anaknya kok pengen mondok itu supaya apa? Bagaimana? Supaya anak menjadi anak baik, karena saya sekolahnya cuma SMP, bapaknya sopir. Saya khawatir nggak bisa mendidik anak. Bapaknya nyopir, saya sibuk bekerja dagang, nanti anaknya nggak secara gitu, agama ya. kurang, sehingga pokoknya Bu Gindi pengen harus di pondok belajar agama ya gitu. Nah, terus waktu itu terus dipondokkan di tempat Pak Kyai. Ternyata saya mendapatkan guru yang ampuh gitu saja. Yang ampuh itu. Apakah dulu langsung mau Mas Doli? Langsung mau ngaji. Wah Mbak, ternyata Doli gelem ngaji Mbak. Wah syukur aku ikut senang. Saya sudah senang. Alhamdulillah anakku wis gelem ngaji ngoten. Mudah-mudahan sesuk entuk. Nah kula belum tahu nak mau Pak Fuad mau punya pondok toh Bu. Mudah-mudahan Pak Fuad temannya Pak Marsono mudah-mudahan jadi kiai. Daleme mana toh Pak? Wonokromo. Mudah-mudahan itu Wonokromo kan jos toh Pak. Mudah-mudahan menjadi kiai. Anak saya di situ bisa mondok. Kowe iki ngopo Mbak gitu Pak Mar. Langsung gitu dulu-dulunya. Iya terus tapi ada orang yang pesan, Mbak, neng anakmu nak neng pondok kowe cobaane gede, rapopo kula ngoten. Rapopo cobaane gede. Ternyata Bu, ternyata saya jalani bener. Lah saya sampai nggak bisa ngaji Quran, ternyata menjalani semua cobaan banyak sekali. Salah satu cobaan beliau itu adalah ketika Pak Gindi itu kan ahli nyopir ya, truk, nyopir apa saja pintar sekali. Keahliannya waktu itu salah satu cobaan yang terberat Bu Gindi itu adalah sampai tangannya Pak Gindi itu hilang Kenapa waktu itu? Peristiwa apa yang menyebabkan tangannya Pak Gindi sampai sekarang tinggal satu? Itu cobaan setelah anak saya masuk pondok itu. Pertama itu kejadian mobil saya ditabrak orang sampai meninggal. Waktu itu istri saya masih mondok, masih pengajian di tempatnya Bu Muyas. Ibunya Pak Kiai. Iya, terus pasien dilarikan ke rumah sakit, saya memberitahu sama istri saya, Mak, halangan, orangnya masuk rumah sakit sampai meninggal. Setelah itu keadaan saya ya istilahnya pokoknya nggak stabil lah. Oleng. Masalah ekonomi. Mobilnya oleng segala-galanya.
terus. Ya, tapi saya tetap kuat. Insya Allah tetap kuat. Nah, suatu cobaan lagi ya kejadian setelah saya ikut acaranya itu, saya semakin mendalami masalah agama. Sekuat tenaga, sepengetahuan saya sekuatnya, itu ternyata mengamalkan, melaksanakan, tapi tetap terus mawon. Godaan musibah terus sampai saya kesetrum ini. Nah, sampai saya kesetrum ini, untung saya masih tetap ikut ngaji. Lah waktu kesetrum itu setelah sholat asar membetulkan lampu pos kamling. Remaja-remaja yang bekerja saya yang menyuruh. Ternyata yang kesetrum saya. Bukan karena kelenaan pekerjaan, tapi istilahnya kelalaian. Bukan lena tapi lalai. Terus itu waktu di rumah sakit itu kondisi saya ya kritis lah. Yang di rumah sakit itu setelah masuk ruangan, saat setiap sore ada kiriman doa dari Pak Kuat. Air doa. Pak, ada air doa dari anak. Oh ya, suster nyampaikan dari anak. Coba anak saya suruh ke sini, udah nggak bisa Pak. Terus setiap sore sampai operasi. Nah, operasi itu jam 2.20 itu saya dikeluarkan dari bangsal mau masuk ke ruang operasi. Banyak orang, tapi yang cuman saya lihat itu orang 3 pakai sarung. Pak Kiai yang di sebelah selatan sendiri, yang 2 itu enggak tahu siapa. Waktu digeret nikung, tangan saya mau salaman sama Pak Kiai itu sudah enggak nyampe. Ternyata setelah sampai operasi, sampai sembuh sampai rumah, katanya Pak Kiai itu belum datang. Sudah enggak nengok belum anu. Tahunya ada Pak Kiai. Iya, tapi Pak Kiai sama temannya 2. Tapi setelah operasi itu ternyata Pak Kiai belum di situ. Lah Pak Kiai tindak di rumah sakit itu saya baru dirawat. Enggak sampai keluar Pak Kiai sudah pulang. Suatu hari lagi tindak ke rumah sakit sama Pak Wan, ya istilah biasa lah, ngobrol-ngobrol. Pak Gini sudah enggak ngerokok, ya udah Pak, enggak gitu. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang ya sehat. Waktu itu ketika mau operasi, padahal Pak Gindi melihat di situ ada Pak Kiai sama orang menjenguk saya banyak keluarga kumpul di situ, tapi enggak ada yang tahu anak mana, istri mana. Yang saya tahu cuma Pak Kiai. Soalnya istilahnya doanya Pak Kiai itu yang sudah masuk ke tubuh saya setiap sore. Air doa, Pak, air doa dari anak gitu. Tapi kan yang menyampaikan anak kan doanya sama Pak Kiai. Dirawat berapa lama di situ Pak? 6 hari. 20 hari. 20 hari di rumah sakit, di rumah 3 bulan. Pokoknya 8 bulan itu saya merawat Pak Ginti di rumah. Dari rumah sakit sampai di rumah 8 bulan. Kan angan-angan saya dari rumah sakit itu minta pulang, itu enggak terasa apa-apa. Setelah sampai rumah, nanti sampai rumah 1 minggu sembuh. Ternyata betul, dari rumah sampai rumah 1 minggu langsung lumpuh total sampai 4 bulan. Lumpuh total, bisanya cuman gini. Oh, di rumah. Di rumah. Enggak ada yang bisa gerak selain gini. Tapi makannya ya luar biasa. Makannya biasa. Biasa. Makan minum biasa. Terus itu selama 4 bulan itu diterapi oleh kedokteran gitu? Enggak. Mantri Puskesmas. Pak Yoto, Puskesmas Panggung 2. Lama-lama bisa gerak gitu. Terus kan waktu saya belum sembuh itu kan setiap ngajinya di tempat saya, Pak Kiai itu. Oh, selama Pak Gindi sakit ngajinya di tempat saya. Di tempatnya Pak Gindi. Jadi tetap bisa ikut ngaji. Ya setiap kan saya jauh dari ruangan saya sama ruangan ngaji kan jauh.
Setelah selesai ngaji terus salam-salamannya ke sallallahu alaihi Muhammad, langsung keluar nangis terus Bu. Pak Gindi Sampai rampung denger itu spontan, nangis ya? nggak terasa apa-apa terus akhir mendengar itu langsung saya nangis. Itu ceritanya. Nah, ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya kondisi normal. Kegiatan gitu tetap tidak pengaruh lah istilahnya, Tetap aktivitas tetap aktif. Nah, itu dulu sebelum Pak Gindi tangannya hilang satu itu kan ahli nyopir. Nah, Iya. sampai sekarang itu saya masih ini takjub. Ternyata Pak Gindi dengan keadaan tangan satu itu masih bisa tetap nyopir. Luar biasa ya. Terus nyopirnya gimana itu Pak Gindi? Ya istilah cuma sudah bawaan Bu, tadi nggak terlalu tidak terlalu ribet. Coba dipraktekkan gimana cara Nggak nyopirnya ini biasa. karena mobilnya kan nggak matic sehingga saya membayangkan bagaimana ya kalau pindah gigi gitu bagaimana Pak Gindi? Kalau mobil yang masih setirnya stabil itu mau pindah gigi dilepas. Dilepas saja, tapi kan setir masih stabil. Pura-puranya ini supirnya terus setir jenengan gimana? stabil. Kalau setirnya sudah nggak stabil, itu yang lengan sini nahan setir, sini mindah gigi. Padahal rumahnya naik turun gunung ya Pak Gindi ya. Nggak Alhamdulillah, apa-apa. Masya Allah. 1 jam sampai. Nah, sekarang itu kan putranya Pak Gindi dan Bu Gindi sampai sekarang masih menjadi santrinya Gus Fuad Pleret. Sampai sekarang juga menantunya ngaji di tempat Gus Pleret, Gus Fuad Pleret, Mas Udin udah dapat menantu juga santrinya Gus Fuad Pleret. Nah, itu Mas Doli itu sekarang anaknya juga di sini. Jadi sudah punya cucu yang Di pondok. di pondok. Nah itu bagaimana itu Mas Doli? Kok dulu kepengen anaknya seperti Mas Doli mondok itu? Ya hidup sampai mati di sini aja gitu aja. Kumpul di pondok. Kumpul di Pokoknya pondok. saya sekarang itu hanya dengan senang berterima kasih kepada Pak Kiai sama Bu Kiai, berterima kasih sekali. Sekarang saya cita-cita saya sampai sekarang terlaksana. Masalah ekonomi tidak saya pikir, yang penting sekarang sudah bahagia Bu. Alhamdulillah, walaupun bahagia, muga-muga bahagia menika dunia dan akhirat. Wonten namung matur nuwun kalih ibu, kalih bapak, anak, kalih putu kula mugi-mugi saged wonten mriki sedaya lan kula mbenjang mugi-mugi nggih saged sepuh kula wonten mriki. Cita-cita kula pun terlaksana Bu. Masalah ekonomi sakmenika mboten kula pikir. Ingkang penting kula pun kabul, anak kula pun teriki, muga-muga mboten ganggu wonten mriki. Mugi-mugi saged terlaksana semuanya, sukses wonten mriki. Kula namung saged doaken rila wonten mriki, kula namung saged matur nuwun kalih Pak Kiai, kalih Bu Nyai mboten saged menapa-napa saestu Bu. Kula namung matur nuwun dhumateng Allah. Kula ngantos ajrih dhumateng Pak Kiai amargi menapa kula mboten saged napa nggih Bu. Mboten gugu kula santri sing bodoh, sing napa nggih sing ngayal amargi menapa nggih kawontenan Bu kula sing sepindah mboten saged maos Quran. Nembe sakmenika saged ngirangi uang riba Bu. Nembe setunggal tahun menika kula saged bahagia amargi napa uang riba hampir Bu. Bilang mugi-mugi rumah kula saged pajeng niku sedaya sampun saged lunas Bu. Ini Nyuntun rumahnya emang pangastuti di mana? mawon. Emangnya rumahnya mau dijual? Mang dijual soalnya pun sing riyane sampun pajeng, sederek kula nyuwun dipun tumbas menika dong lajeng kula nggih lunasi hutang-hutang ning kecanggung adik kula kan tumbas. Ning hutang-hutang menika pun mboten bang ning. Jadi Bu Gindi itu mau sampai sekarang masih punya tunggaan riba. Nah itu mau menjual tanahnya iya. di tempatnya Bu Gindi di jalan mana itu? Jalan Jalan Gesing. Gesing. Daerah Panggang. Iya. Masuk apa di Nggih, di rumah. jalan? Masuk Masuk 1,5 kilo. 1,5 kilo dari jalan Dari- Panggang itu. Iya. Nah, Dari JLS. dari CLS. Iya. Nah, kira-kira berapa meter? Bu Gindi? Pokoknya ada sertifikatnya Bu, 100 juta untuk nyatutang
40 yang riba, selainnya udah untuk hidup. Jadi berapa ratus meter? 400 meter. Berapa? Berapa itu? 200 meter. 200 meter. Apa nanti sertifikatnya? Sudah ada sertifikatnya. Nanti barangkali yang di YouTube pengen beli tanah di daerah Panggang kan ada Tanah. di sana ada tanah dari Serta rumahnya. serta rumahnya. Sudah. Sudah ada rumahnya. Sudah. Mintanya berapa? Sudah 100 saja, Bu. 100 juta. Nego. Pas. Pas. Nah, itu barangkali dari Soalnya tadinya Cintawali sudah yang laku 120 tapi Sudah. mau bayaran, anaknya malamnya tabrakan. Jadi gagal. Jadi nggak jadi. Sebenarnya udah mau laku gitu ya. Barangkali dari pecinta wali ada yang pengen Nolong, punya pengen tanah, nolong. pengen punya tanah di daerah Jalan Panggang, masuk sekitar 1,5 kilo. Nah itu daerah sana kan sekarang sudah luar biasa perkembangannya. Sudah arusnya udah bagus sekali. Kemudian ini akses untuk ke pantai di sana banyak sekali. Nah itu mungkin ada yang pengen 100 juta. Nah ini kemarin 120, sekarang 100 juta. Barangkali ada yang pecinta wali pengen ke sana. Terus ini begini,